Bab 3081. Migrasi besar-besaran telah dimulai. Migrasi besar ini mengguncang seluruh 33 langit. Pak Tua Mitian, apakah dia gila? Demi seorang kultivator aliran berbeda, dia rela melepaskan seluruh Void Shrine Illuminating Heaven. 4 klan roh sejati yang agung, itulah faksi teratas dari 33 surga. Dulu, di masa kejayaan mereka, keempat keluarga simbol itu semuanya memiliki tokoh-tokoh kuat dari alam lain yang menjaga benteng. Tak disangka mereka benar-benar jatuh ke titik seperti ini sekarang. Roh-roh sejati kekacauan bawaan itu lahir di Void Shrine Illuminating Heaven. Garis keturunan keempat klan roh sejati agung juga paling cocok untuk Void Shrine Illuminating Heaven. Mereka sebenarnya meninggalkan tanah asal mereka dan melarikan diri ke Grand Blade Jade Complete Heaven, semacam alam tingkat rendah. Pasti akan sangat sulit bagi anggota klan mereka untuk ingin menembus ke sana. Tunggu saja sampai leluconnya terlontar. Seluruh klan naga bermigrasi, anggota klan mereka pasti akan menyimpan banyak rasa dendam. Saat mereka tiba di surga agung Blade Jade, tim seperti ini sama sekali tidak akan memiliki kekuatan tempur. Oh, benar, ada juga klan Jiwa Nirvanik dan Istana Kaisar Zutian. Leluhur tanpa akhir dianggap telah tersandung kali ini. Klan Jiwa Nirvanik benar-benar memisahkan diri dari klan Jiwa Ki kali ini, dan mereka bergabung dengan Grand Blade Jade Complete Heaven. Hantu tua yang tak lekang oleh waktu itu juga sudah kehilangan akal sehatnya. Kerajaan hegemon dari berbagai faksi utama di seluruh surga sedang mendiskusikan migrasi besar ini. Kebrutalan Ye Yuan sudah diketahui semua orang. Namun, terlepas dari apakah dia mampu menopang masa depan atau tidak semua orang optimis tentang hal itu. Lagi pula, ini adalah dunia orang-orang kuat, bukan dunia para jenius. Ketiga kekuatan besar itu terlalu kuat. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan melampaui alam baka di 33 surga. Para jenius hanya memiliki harapan untuk menjadi tokoh berpengaruh. Mereka bukanlah tokoh berpengaruh sejati. Jika mereka tidak menjadi lebih dewasa selama 1 hari pun, mereka tetaplah hanya seorang pemula. Itu saja. Meskipun ketiga kekuatan besar tersebut menderita luka parah, mereka semua memiliki faksi-faksi kuat di belakang mereka. Terutama leluhur ras darah itu, dia menciptakan ras yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu seberapa kuat ras ini sebenarnya. Hal ini karena semua orang memahami bahwa apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Namun, kenyataan yang terjadi berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Hukum menamparkan diri sendiri terwujud sepenuhnya dalam keindahan dan bentuknya pada para tokoh utama dari 4 klan roh sejati yang agung. Di ruang paviliun cahaya ekstrim, sekte pengobatan ekstrim. Saat itu, Bai Zi sedang mengikuti Ye Yuan dari belakang dengan patuh dan penuh kecemasan. Di depannya terbentang formasi besar. Ye Yuan saat ini mondar-mandir, berpikir keras. Adik Ye, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Menarik kekacauan sungai abadi ke sebuah dunia besar, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, formasi susunan ini sebenarnya sudah saya rancang ketika saya memahami kekacauan. Hanya saja pada saat itu, dao formasi saya belum sempurna. Itulah sebabnya saya tidak bertindak selama ini. Sekarang, dao formasi saya telah memasuki titik awal. Alam kultivasi saya juga telah memasuki surga Kaisar Sakra. Masih ada kepastian untuk berhasil. Bai Zi merasa seperti terbebas dari beban berat dan berkata, kalau begitu bagus. Bagus sekali. Adik Ye, kau harus cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Siapa yang tahu kapan ras darah akan datang menyerang Grand Blade Jade Complete Heaven? Senior, tenang saja. Aku bahkan lebih cemas daripada kalian semua. Tapi, semakin mendesak masalahnya, semakin lambat pengerjaannya, bukan? Kalau tidak, yang tertunda adalah tingkat kultivasi semua orang, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bai Zi mengangguk seperti gendang dan memuji berulang kali, benar. Ketenangan adik Ye benar-benar luar biasa. Niat si pemabuk bukanlah terletak pada anggurnya, melainkan memiliki motif tersembunyi. Ye Yuan tentu saja mengerti bahwa Bai Zi sangat ingin mengolah kitab surga. Saat berada di Void Shrine Illuminating Heaven, Mitian melontarkan pernyataan mengejutkan yang sangat penting. Dengan kata lain, Ye Yuan akan membentuk formasi barisan dan menyediakan aliran esensi ilahi kekacauan yang stabil, sehingga semua orang dapat memahami 12 lukisan dao surgawi. Awalnya, Bai Zi dan yang lainnya masih khawatir tentang bagaimana meyakinkan anggota klan mereka. Namun dengan ini, tidak ada lagi masalah. Tak seorang pun mampu menolak godaan dari 12 lukisan dao surgawi. Ye Yuan memahami kekacauan di sungai abadi dan mengembangkan kembali metode kultivasinya. Dia tidak perlu lagi memasuki sungai abadi untuk memahami apapun. Namun, dia membutuhkan aliran kekacauan sungai abadi yang stabil untuk berkultivasi. Hanya itu saja. Pergi ke sungai abadi setiap kali terlalu merepotkan. Karena itulah dia memikirkan ide ini. Saat memasuki Istana Ilahi Labirin kali ini, Ye Yuan memahami asal-usul dao formasi dan menyaksikan kekuatan formasi besar nomor 1 di seluruh langit. Hal itu memberinya inspirasi yang luar biasa. Saat ini, dia menggunakan 9 elemen arai paling dasar untuk membangun arai besar ini.
Ye Yuan menyebut formasi besar ini sebagai formasi asal kekacauan. Dia juga akan menyiapkan sub-RI di kekacauan Grand Bridge Jade Complete Heaven's Eternal River. Maka itu akan menjadi seperti saluran, yang mengalirkan kekacauan sungai abadi ke atasnya. Dan untuk formasi utama Paviliun Cahaya Ekstrim, Ye Yuan bahkan mengintegrasikan esensi ilahi kekacauannya, mengubah kekacauan sungai abadi yang ditarik menjadi esensi ilahi kekacauan. Kemudian, ia memompa esensi ilahi kekacauan ke dalam 12 lukisan dao surgawi agar semua orang dapat berkultivasi. Ini adalah ide Ye Yuan. Kedengarannya fantastis, tetapi bagi Ye Yuan, itu bukanlah formasi susunan yang dianggap sangat sulit. Terus terang saja, ini adalah susunan transmisi tingkat tinggi. Hanya saja, susunan transmisi ini agak terlalu rumit. Para ahli formasi jalur biasa sama sekali tidak mampu menyusun formasi susunan seperti ini. Di dunia ini, hanya Ye Yuan seorang diri yang mampu membuat formasi RI ini. Karena apa yang membuatnya mendapatkan pencerahan adalah esensi ilahi dari kekacauan. Selain itu, kekacauan sungai abadi ini hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan 9 elemen susunan tersebut. Metode pembentukan jalur konvensional sama sekali tidak mampu menahan beban sungai abadi. Semakin banyak elemen dalam RI, semakin longgar formasi RI tersebut. Menggunakan 9 elemen dasar RI untuk menyusun formasi RI adalah yang paling stabil. Setengah tahun kemudian, barulah terdengar suara ledakan keras. Sebuah celah terbuka langsung di ruang Paviliun Cahaya Ekstrim. Kekacauan sungai abadi meluap seperti air bah yang mengamuk. Setelah kekacauan sungai abadi masuk, kekacauan itu langsung diserap oleh formasi asal kekacauan, dan kembali tenang. Perasaan ini seperti saluran hulu sungai. Mi Zhen, Long Jian, Bai Zi, Zuo Bufan, dan yang lainnya gemetar seluruh tubuh ketika melihat situasi tersebut. Zuo Bufan berkata sambil mendesah penuh emosi, membawa kekacauan sungai abadi ke dunia fana, pemandangan ini sungguh spektakuler. Ye Yuan, anak laki-laki ini, sungguh luar biasa kuatnya. Sementara Mi Zhen sangat gembira dan berkata dengan gelisah, akhirnya aku bisa memulihkan kekuatanku. Hahaha. Di masa depan, Grand Bridge Jade Complete Heaven ini akan menjadi rumahku. Long Jian dan yang lainnya juga sangat gembira. Hal ini karena mereka akhirnya memiliki harapan untuk melangkah ke alam agung di luar sana. Melihat Ye Yuan keluar, Mi Zhen adalah orang pertama yang menghampirinya dan menyambutnya, sambil berkata dengan gelisah, Ye Yuan, bagaimana? Apakah ini berfungsi? Ye Yuan mengangguk dan berkata, formasi asal kekacauan sangat berhasil. Kekacauan sungai abadi ini saat ini sedang diubah menjadi esensi ilahi kekacauan dalam aliran yang tak berujung. Aku telah memasang beberapa ratus formasi susunan miniatur di Paviliun Cahaya Ekstrim. Ketika kalian memasuki ruangan-ruangan itu, kalian akan dapat memperoleh pencerahan tentang lukisan dao surgawi. Apakah para jenius yang dipilih oleh berbagai ras kalian sudah siap? Long Jian berkata, sudah lama selesai. Hanya menunggumu. Bajingan-bajingan kecil itu sudah tidak sabar menunggu. Haha, bocah Ye Yuan, jika aku, naga tua ini, bisa melangkah ke alam agung kali ini, jika kau bilang untuk pergi ke timur di masa depan, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu bersikap sopan. Namun, Mi Zhen, aku masih sedikit khawatir tentang bagaimana kau bisa memulihkan kekuatanmu. Sambil berbicara, Ye Yuan menatap Mi Zhen. Yang terakhir hanya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan dia buru-buru berkata, jangan, Ye Yuan. Aku sudah berubah. Aku akan mengucapkan sumpah dao surgawi sekarang juga. Selama aku pulih kekuatanku, aku bersedia menjadi kaki tanganmu selama 100.000 tahun. Aku bersedia melakukan apapun yang kau perintahkan. Hei, kalian semua, apakah leluhur sudah gila? Dia menyuruh Zhou Xianchen membawa semua elit sekte pergi. Istana Kaisar Zutian dianggap telah selesai sepenuhnya. Mulai sekarang, hanya tersisa 3 kekuatan di surga gua asal jalur jurang kita. Hah, kita semua bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibawa pergi. Ngomong-ngomong, ini benar-benar memilukan. Hehe, kau ingin pergi ke surga agung Bridge Jade. Alam tingkat rendah seperti itu, apa yang bisa kau lakukan setelah pergi ke sana? Tak seorang pun terlihat di sekitar, Istana Kaisar Zutian saat ini tampak agak layu. Meskipun masih tersisa separuh dari jumlah penduduk, dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk tersebut telah ditinggalkan. Mereka berkumpul berdua atau bertiga dan mengobrol tentang kebangkitan dan kejatuhan Istana Kaisar Zutian. 3 tahun telah berlalu, dan kemunduran Istana Kaisar Zutian terlihat jelas dengan mata telanjang. Seandainya tidak ada hegemon tertinggi yang masih menjaga benteng di sekte tersebut, Istana Kaisar Zutian pasti sudah lama bubar. Mengenai keputusan Ancestor Endless, mereka semua merasa bahwa itu sangat tidak masuk akal. Namun saat itu, seseorang tertawa dingin. Sekumpulan idiot. Ekspresi semua orang berubah, dan seseorang memarahi dengan marah, Zhou Ming, meskipun kau berasal dari garis keturunan keluarga Zhou, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menembus surga Kaisar Sakra dalam kehidupan ini. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengejek kami di sini? Keluarga Zhou adalah keluarga paling terkemuka di Istana Kaisar Zutian. Namun, klan keluarga itu terlalu besar.
Selalu ada beberapa orang yang berada dalam keadaan melankolis. Sumber daya selalu dikuasai oleh kaum minoritas. Zhou Ming ini juga berasal dari garis keturunan keluarga Zhou. Namun sayangnya, bakatnya terlalu lemah. Dia sudah tertitit di puncak Kaisar Langit Luas selama bertahun-tahun. Dia telah mencoba segala macam cara, namun tetap tidak berhasil menembus ke surga Kaisar Sakra. Saat dimarahi sebagai orang yang tidak berguna, Zhou Ming acuh tak acuh dan berkata dengan sinis, kalian semua masih belum tahu, kan? Ye Yuan itu bisa membuat semua orang memahami kitab langit. Grand Blade Jade Complete Heaven telah melahirkan sejumlah pembangkit tenaga alam hegemon. Zhou Xianyu, Lin Cheng, dan lebih dari 10 orang lainnya telah melangkah ke alam hegemon. Berita datang dari sana. Dalam 3 tahun ini, alam hegemon yang berhasil menembus di Grand Blade Jade Complete Heaven telah mencapai 200. Sekarang, beberapa alam hegemon yang tersisa di Istana Kaisar Zutian tidak bisa tinggal diam lagi. Saat kata-kata itu terucap, semua orang langsung terkejut. Zhou Ming berasal dari garis keturunan keluarga Zhou. Jaringan informasinya jauh lebih luas daripada mereka. Mereka mengira bahwa separuh dari para elit Istana Kaisar semuanya pergi ke surga Agung Blade Jade untuk mencari kematian. Siapa sangka perubahan mengejutkan seperti itu benar-benar terjadi. Hanya dalam waktu 3 tahun, sebuah pesawat berhasil melahirkan 200 tokoh kuat dari alam hegemon. Angka ini terlalu menakutkan. Namun setelah kejadian mengejutkan itu, ejekan terus berlanjut karena mereka sama sekali tidak mempercayainya. Apa? Kedua paman bela diri itu terjebak di alam asal selama 10.000 tahun. Mereka baru saja pergi selama 3 tahun dan berhasil menembus alam itu. Hehur, Zhou Ming, apakah kau menganggap kami semua bodoh? Kau menggunakan kata-kata seperti ini untuk menakut-nakuti kami. Ya. Zhou Ming, buat draftnya dulu sebelum membual. 200 ahli alam hegemon. Apa kau pikir mereka cuma kubis? Zhou Ming berkata dengan nada meremehkan, meskipun aku tidak berguna, aku lebih berpengetahuan daripada kalian. Apakah kalian semua tahu apa itu kitab surga? 12 lukisan Dao Surgawi, itu adalah sesuatu yang bahkan 3 penguasa tertinggi pun tergerak olehnya. Leluhur juga kembali dengan luka serius karenanya. Dengan alat tajam ini, apa gunanya membantu beberapa ahli yang terjebak di alam asal untuk menembus belenggu? Hanya saja 12 lukisan Dao Surgawi ini tidak melepaskan efek yang begitu mengerikan di tangan leluhur tanpa surga. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Melihat Zhou Ming mengatakannya dengan yakin, semua orang menjadi sedikit lebih percaya. Seseorang bertanya, apakah yang Anda katakan itu benar? Zhou Ming tersenyum dingin dan berkata, masalah ini bukanlah rahasia. Migrasi besar-besaran ras roh sejati juga demi harta karun yang tak ternilai ini. Berita ini tentu saja tidak bisa disembunyikan. Aku bahkan mendengar bahwa klan roh sejati 4 simbol telah melahirkan puluhan alam hegemon dalam 3 tahun ini. Lebih jauh lagi, beberapa pembangkit tenaga tingkat leluhur sudah hampir menembus alam luar biasa. Kalian semua berpikir bahwa Istana Kaisar Zutian tidak punya harapan. Kalian semua berpikir bahwa orang-orang itu mencari kematian. Hur-hur, mereka adalah pemenang sejati. Mendengar itu, semua orang tercengang. Mereka mengetahui tentang migrasi besar-besaran itu, tetapi informasi mereka memang tidak cukup akurat. Sebelumnya, mereka masih menganggapnya aneh. Apakah ras roh sejati semuanya idiot? Sampai-sampai bermigrasi ke Grand Blade Jade Complete Heaven. Tapi sekarang, mereka akhirnya memahaminya. Ternyata, itu memang karena hal ini. Kalau begitu, Istana Kaisar Zutian kita sebenarnya telah mengambil keputusan yang tepat. Zhou Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit untuk dikatakan. Jika mereka mampu menahan murka leluhur ras darah, Istana Kaisar Zutian kita akan menjadi sekte terkuat kedua umat manusia di masa depan. Keputusan leluhur memang bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Sebelumnya, semua orang melontarkan kritik tanpa henti terhadap keputusan Ancestor Endless. Namun, tak seorang pun berani mempertanyakannya. Namun, mendengar berita ini, semua orang terkejut. Hegemon Realms terlalu penting bagi sebuah faksi. Pada kenyataannya, leluhur tak berujung sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menciptakan formasi asal kekacauan dan bisa membuat semua orang memahami kitab surga. Selain itu, Ye Yuan juga tidak terlalu menghormati Istana Kaisar Zutian. Mengenai para elit yang dia kirim, mereka memasuki paviliun cahaya ekstrim setelah melalui proses penyaringan. Dan semua orang ini berhasil menembus batasan. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Ketika Zhou Ming mendapat kabar ini, kabar tersebut juga sengaja dibocorkan oleh pihak atasan. Itu demi meningkatkan kepercayaan diri. Semua orang sedang mencerna berita ini ketika tiba-tiba, warna langit berubah. Cahaya merah darah seketika menyelimuti langit, menyala-nyala seperti matahari terbenam yang gemerlap. Warna merah darah ini memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan kepada semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba berubah merah? Sepertinya aku mencium bau yang pekat dan berdarah. Zhou Ming tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, tidak bagus.
Ini ras darah. Ras darah datang untuk menyerang istana Kaisar Zutian kita. Sebelum suaranya menghilang, yang terlihat hanyalah sosok-sosok tak terhitung jumlahnya di cakrawala yang saat ini terbang menuju istana Kaisar Zutian. Energi kental berwarna merah darah itu menyelimuti pasukan ras darah, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Sebelum mereka mendekat, semua orang merasakan ketakutan yang mirip dengan kiamat. Para pendekar di istana Kaisar Zutian jelas merasakan aura yang kuat, terbang keluar dari istana Kaisar satu persatu, dan mengamati musuh yang datang. Putra leluhur tak berujung, penguasa istana Kaisar Zutian, Zhou Tianyu, segera muncul di hadapan semua orang. Barulah ketika semua orang melihatnya, mereka sedikit tenang. Para murid istana Kaisar Zutian semuanya tahu bahwa dialah orang nomor satu di bawah alam agung, seorang tokoh besar yang baru setengah langkah memasuki alam agung. Hanya itu saja. Ada keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah Zhou Tianyu. Tak lama kemudian, sesosok pria lanjut usia muncul di samping Zhou Tianyu. Zhou Tianyu berkata dengan suara serius, bukankah leluhur ras darah itu akan menyerang Grand Brigade Complete Heaven? Mengapa mereka datang menyerang istana Kaisar Zutian kita? Leluhur tak berujung terdiam lama sebelum menghela napas panjang dan berkata, kemungkinan besar mereka tidak hanya datang untuk menyerang istana Kaisar Zutian kita. Ras darah mungkin akan memulai perang dengan seluruh surga sekaligus. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka. Ras darah ternyata sudah sekuat ini. Ras darah saat ini mungkin bahkan 100 kali lebih kuat daripada istana ilahi labirin saat itu. Sepertinya semua orang telah meremehkan leluhur ras darah. Siapa yang datang? Mungkinkah kalian menindas istana Kaisar Zutianku karena tidak ada siapapun di sana? Zhou Tianyu berkata dengan suara serius kepada pasukan ras darah yang sedang berpacu dengan kecepatan penuh. Melihat barisan petarung tangguh dari ras darah itu, Zhou Tianyu diam-diam merasa khawatir. Pasukan ras darah ini sebenarnya memiliki hampir 100 tokoh kuat dari alam hegemon. Orang yang memimpin itu bahkan adalah seorang hegemon tertinggi tingkat atas. Dari segi aura saja, dia tidak kalah darinya. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Ledakan. Pasukan ras darah tiba dengan lolongan. Pembantaian langsung dimulai. Para murid istana Kaisar Zutian tidak menyangka bahwa ras darah itu sebenarnya begitu mudah diwariskan. Untuk sesaat, mereka juga lengah. Dan Zhou Tianyu juga berhadapan dengan hegemon tertinggi dari ras darah itu. Saat saling bertukar pukulan, dia merasakan kekuatan pihak lawan. Apa kau benar-benar berpikir kursi ini takut padamu? Zhou Tianyu melihat bahwa pihak lain sama sekali tidak bisa diajak berdiskusi dan benar-benar marah. Hanya untuk melihatnya melepaskan asal-usulnya, kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Pemimpin ras darah di seberang sana sebenarnya juga sempat ditekan untuk beberapa waktu. Di sampingnya, Ancestor Endless tidak bergerak. Mendengar tangisan pilu para murid istana Kaisar Zutian, ekspresinya menjadi semakin muram. Tujuan pasukan ras darah bukanlah untuk menduduki istana Kaisar Zutian sama sekali. Tujuan mereka adalah membunuh. Para penguasa ras darah itu sama sekali mengabaikan korban jiwa. Tidak pernah ada yang selamat di bawah tangan mereka. Kau yang mati atau aku yang binasa. Tekad yang mampu menghadapi kematian dengan tenang, ditambah dengan kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali tanpa henti, membuat kekuatan tempur ras darah tersebut melambung tinggi. Jika istana Kaisar Zutian saat ini hanya menyisakan beberapa orang yang tersisa dan tentara yang telah dibubarkan, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi pihak lawan? Namun, kerabat sedara ini tampaknya secara otomatis mengabaikan leluhur tak berujung. Ekspresi Ancestor Endless sedikit berubah gelap, dan dia menatap ruang hampa sambil berkata dingin, keluarlah. Kau masih menunjukkan ekormu tapi menyembunyikan wajahmu di depan tempat duduk ini. Kekosongan itu sedikit bergetar. Sebuah sosok muncul. Dia memegang sebuah mutiara kecil berwarna merah darah di dalam manik-maniknya. Hanya dengan melihatnya melempar dengan ringan, butiran darah itu langsung terbang ke langit dan melayang di atas medan perang. Satu demi satu gumpalan energi darah saat ini berkumpul menuju butiran darah tersebut. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ancestor Endless menyempit. Ketika pihak lain melihat leluhur tak berujung, dia tersenyum dan berkata, seorang alam agung yang setengah mati, aku belum menganggapmu serius. Alasan mengapa aku tidak muncul hanyalah karena aku sedang mempersiapkan manik pelindung darah. Itu saja. Ancestor Endless sangat terkejut di dalam hatinya. Orang yang merupakan lawan dari kerabat sedara ini jelas bukan Chaos Bloodstone. Namun pihak lawan adalah kekuatan sejati dari dunia lain.
Dia bisa tahu dari tatapan mata pihak lain bahwa orang itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Saat orang itu muncul, rasa cemas langsung menyelimuti hati Zhou Tianyu. Sekalipun tidak ada kekuatan besar dari Great Beyond, mereka masih memiliki secercah harapan. Namun kini, ia diliputi keputusasaan. Leluhur tak berujung mendengus dingin dan berkata, setengah mati. Leluhur ini akan membiarkanmu melihat bahwa martabat seorang tokoh besar dari alam lain tidak bisa dihina. Ledakan. Leluhur tak berujung menghentakkan kakinya. Pintu kehidupan abadi perlahan terbuka di belakangnya. Sebuah kekuatan suci yang sangat dahsyat mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi. Namun lawannya tetap tidak peduli karena membuka pintu kehidupan abadi sama saja dengan menggunakan jalan terakhir. Ini hanyalah perjuangan terakhir leluhur tak berujung. Saat pertempuran Great Beyond dimulai, bau darah di medan perang semakin pekat. Manik pelindung darah itu tampak sangat senang, menyerap energi darah yang mengalir deras itu. Selain itu, Blood Word Bed ini sepertinya tidak akan pernah penuh dan tidak akan bertambah besar juga. Setengah hari kemudian, leluhur tak berujung perlahan ambruk, keengganan dan nostalgia yang tak berujung terpancar dari tatapannya. Kekuatan besar yang pernah menguasai dua era ini telah jatuh. Ayah! Suara Zhou Tianyu dipenuhi amarah dan keputusasaan. Namun, dirinya sendiri pun sudah seperti anak panah yang telah mencapai akhir perjalanannya. Zhou Tianyu sangat kuat, tetapi saat ini dia sedang dikepung oleh lebih dari 10 hegemon dan sudah tidak mampu bertahan lagi. Runtuhnya Ancestor Endless menjadi jerami terakhir yang menghancurkannya. Dor! 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 Beberapa serangan asal yang kuat menghantam tubuhnya. Darah segar menyembur deras dari mulut Zhou Tianyu, dan dia terbanting ke tanah, tampak seperti tidak akan selamat. Di medan perang, murid-murid Istana Kaisar Zutian berjumlah 2 atau 3 orang dan tidak lagi dapat membentuk kelompok besar. Di Istana Kaisar Zutian, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Manik pelindung darah itu masih dengan rakus menyerap energi darah. Istana Kaisar Zutian, faksi utama umat manusia, runtuh dengan suara dentuman keras. Penguasa tertinggi itu berkata sambil membungkuk, Tuan Yiyun, Istana Kaisar Zutian telah hancur total. Tidak ada yang selamat. Yiyun mengangguk sedikit dan berkata, bersihkan medan perang. Biarkan manik pelindung darah menyerap energi darah yang cukup. Leluhur yang muncul kali ini, tidak boleh ada kesalahan. Ya. Adegan serupa terjadi di seluruh angkasa. Ras berdarah itu muncul dengan tiba-tiba, mengejutkan seluruh 33 surga. Semua orang tahu bahwa ras darah itu kuat, tetapi tidak tahu bahwa ras darah itu sebenarnya sekuat itu. Dalam semalam, sejumlah besar ahli hebat dari alam luar biasa tiba-tiba muncul dalam perlombaan darah. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak hingga membuat orang-orang ketakutan. Mereka bahkan melancarkan perang di 33 surga secara bersamaan. Beberapa pesawat terbang rendah bahkan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh dalam waktu 1 bulan. Ini adalah bencana. Kali ini, ras berdarah itu tidak akan bicara omong kosong sama sekali. Yang mereka bawa adalah pembantaian tanpa akhir. Ras berdarah itu tidak menerima penyerahan diri, hanya kematian. Para penguasa di seluruh angkasa tiba-tiba dilanda kepanikan hebat. Untuk beberapa waktu, jumlah korban jiwa sulit dihitung. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa ras berdarah itu telah kembali. Namun tak seorang pun menyangka bahwa hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang begitu parah. Di benua Thundercree, Grand Blade Jade Complete Heaven. Ye Yuan menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, alisnya berkerut rapat. Mereka benar-benar menganggapku hebat. Demi membunuhku, mereka bahkan mengirim 5 pendekar tingkat tinggi. Kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Di sampingnya, Mi Tian menghela napas dan berkata, kita semua meremehkan ras darah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dalam beberapa ratus ribu tahun ini, ras darah benar-benar telah mengumpulkan kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan ini seharusnya baru muncul belakangan ini. Ada banyak alam hegemon dari ras darah, tetapi ingin menembus ke alam agung bukanlah tugas yang mudah. Jika dugaanku benar, batu darah kekacauan seharusnya telah memperoleh 4 garis keturunan roh sejati yang hebat. Begitulah cara mereka menciptakan begitu banyak pembangkit tenaga alam agung. Mi Tian terkejut dalam hatinya, dan baru kemudian dia menyadari kebenarannya. Chaos Bloodstone telah merencanakan hal ini sejak lama, untuk memperoleh 4 garis keturunan roh sejati yang agung. Saat itu, Ye Yuan sudah mengatakan bahwa meskipun kekuatannya meningkat begitu banyak, tidak ada alasan mengapa batu darah kekacauan tidak akan kuat. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan begitu menakutkan.
Mi Tian mengerutkan kening dan berkata, situasi saat ini tidak optimis. Beberapa alam tingkat rendah seperti Yuan Mingwenju Heaven dan Xuan Minggong King Heaven telah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Alam-alam itu telah menjadi medan perang brutal ras darah. Menurut yang saya ketahui, situasi tiga surga tertinggi ras manusia juga tidak optimis. Istana Kaisar Zutian telah. Saat menerima kabar itu, Zhou Xianchen langsung pingsan. Dia mengunci diri di dalam dan baru keluar 3 hari kemudian. Kemudian, dia membawa para ahli dari Istana Kaisar Zutian dan bertempur tanpa gentar dalam pertempuran berdarah melawan ras darah. Berbeda dengan surga lainnya, ras darah menghadapi perlawanan sengit di Grand Blade Jade Complete Heaven. Dalam 1 bulan ini, pasukan yang dipimpin Mi Tian dan Ye Yuan telah berhasil memukul mundur serangan brutal ras darah sebanyak 4 kali. Untuk membunuh Ye Yuan, ras darah itu bahkan mengirim 5 ahli kekuatan Great Beyond yang sangat perkasa. Sayangnya, Chaos Bloodstone pun terkadang melakukan kesalahan perhitungan. Long Jian, Bai Zi, Luan Qinghe, Xuan Taiking, 4 orang, berhasil menembus alam luar biasa secara berturut-turut. Dengan bergabung bersama Mi Tian dan Mi Zhen, 2 ahli kekuatan puncak yang hebat, mereka benar-benar berhasil membunuh 4 dari 5 penguasa alam luar biasa yang perkasa. Grand Blade Jade Complete Heaven praktis menjadi satu-satunya tempat di seluruh 33 surga di mana hasil membuahkan hasil. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua anjing-anjing haus darah ini sampai tidak ada lagi sehelai pun baju zirah yang tersisa. Zhou Xianchen dengan santai menghancurkan Kaisar Sakra Heaven dari ras darah, kedua matanya memerah darah. Dalam beberapa hari terakhir, dia menjadi sangat ganas, tiba-tiba menjelma menjadi dewa pembunuh, membuat lawan-lawannya merasa merinding. Baru kemarin, Zhou Xianchen bahkan secara pribadi membunuh seorang hegemon dari ras darah. Setelah memahami kitab surga, kekuatan Zhou Xianchen meningkat pesat lagi, dan dia sudah tidak jauh dari puncak hegemon. Dia mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan terus menyerbu garis depan dalam perang melawan ras darah, tanpa takut mati. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan beberapa bekas luka itu. Ras berdarah itu haus darah. Dia pun sama-sama dipenuhi niat membunuh. Ayah, leluhur, dan juga banyak saudara laki-laki dan perempuan semuanya tewas. Perseteruan berdarah ini membuatnya tidak berani bersantai sedikit pun. Setelah memblokir 4 serangan berturut-turut, Grand Blade Jade Complete Heaven mulai melakukan serangan balik. Pasukan ras darah itu sedang ditumpas secara brutal dan telah mundur ke sekitar tembok perbatasan. Ye Yuan dan Yang Qing memimpin. Kemanapun mereka pergi, tak seorang pun mampu bertahan dalam pertarungan satu kali pun melawan mereka. Mereka berdua terlalu kuat. Mereka praktis tak terkalahkan di bawah kerajaan hegemon. Kebangkitan ras darah sama sekali tidak dianggap sebagai teknik tertentu bagi mereka. Yang Qing masih membutuhkan sedikit usaha untuk membunuh mereka, tetapi Ye Yuan benar-benar melenyapkan kerabat sedarah di peringkat yang sama hanya dengan 1 pukulan. Kemanapun mereka pergi, kerabat sedarah itu sama sekali tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Setelah mengalami pertempuran di Istana Ilahi Labirin, para ahli kekuatan dari surga Kaisar Sakra yang selamat dari Grand Blade Jade Complete Heaven, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan para jenius dari 3 surga tertinggi umat manusia. Adapun para hegemon dari ras darah itu, mereka sangat ingin membunuh Ye Yuan, tetapi Grand Blade Jade Complete Heaven memiliki terlalu banyak alam hegemon. Terlebih lagi, dengan 6 tokoh kuat dari Great Beyond yang menjaga benteng, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Hahaha. Omong kosong, ras nomor 1 di seluruh surga, benar-benar lemah sekali. Tidak ada satu pun yang bisa melawannya. Tombak panjang Yang Qing berayun seolah tak seorang pun di bumi bisa mengalahkannya. Namun, para tokoh kuat dari ras darah itu tidak bisa berbuat apapun padanya. Yang Qing saat ini, bahkan 20 hingga 30 ahli tingkat tinggi pun kesulitan mendekatinya. Selain itu, ras keturunan tersebut sudah menjadi kekuatan yang melemah. Ledakan. Tembok pembatas runtuh. Kerabat sedarah yang ditahan di Grand Blade Jade Complete Heaven musnah sepenuhnya. Ye Yuan, ayo kita bunuh jalan kita ke sana. Yang Qing menjadi bersemangat untuk membunuh dan benar-benar tidak ingin berhenti. Bidang yang terhubung dengan area tembok pembatas ini adalah Yuan Mingwenju Heaven. Bidang itu sudah runtuh sepenuhnya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ras darah itu sangat sombong. Tentu saja kita harus memberi mereka pelajaran. Di surga Yuan Mingwenju, pemimpin tertinggi, Lan Jie, saat ini sedang meminum darah di sebuah istana, dengan ekspresi sangat menikmati hal itu. Itulah darah segar dari kekuatan besar alam hegemon. Hur-hur. Pekerjaan yang nyaman sekali. Bidang seperti ini, terlalu mudah untuk dikuasai. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, jati diri progenitor yang sebenarnya akan terwujud, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan bergetar. Kata Lan Jie sambil terkekeh. Sekarang, ada berita yang datang dari semua dunia. Selain beberapa alam tingkat tinggi itu, surga-surga lain sudah berada di genggaman kita. Kata seorang tokoh kuat dari alam lain sambil tersenyum. Lan Jie mengangguk dan berkata, apakah ada kabar dari Grand Blade Jade Complete Heaven?
Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada kabar. Grand Blade Jade Complete Heaven saat ini dikuasai oleh klan roh sejati. Mungkin tidak mudah untuk merebutnya. Lan Jie tersenyum dan berkata, oleh karena itu, itulah sebabnya progenitor mengirim 5 orang bludus untuk menyerang Grand Blade Jade Complete Heaven. Sekuat apapun Mitian, dia juga bukan tandingan mereka berlima, kan? Hehehe, tunggu saja. Kabar baik pasti akan segera datang. Lagi pula, Ye Yuan itu, dengan 5 pembangkit tenaga Great Beyond yang bertindak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, sesuatu jatuh dari langit, langsung menghantam aula besar itu. Lan Jie dan 2 orang lainnya buru-buru berdiri dan mendatangi lubang besar yang terbentuk untuk melihat. Ternyata itu adalah seorang manusia. Orang ini persis seperti Bludus yang baru saja mereka sebutkan. Sosok Bludus ini tak lain adalah Lord Wang Zuo pada masa itu. Setelah memperoleh transformasi garis keturunan, dia juga berhasil menembus ke alam luar biasa. Selain itu, kekuatannya sangat luar biasa. Kali ini, dia berencana membunuh Ye Yuan dengan hati yang penuh dendam. Siapa sangka dia menendang lempengan besi. Selain gagal membunuhnya, dia sendiri juga mengalami kerugian besar. Keempat tokoh kuat dari Great Beyond yang dibawanya semuanya telah mati. Astaga, apa yang terjadi padamu? Di mana mereka berempat? Senyum di wajah Lan Jie digantikan oleh keterkejutan. Kekuatan Bludus adalah yang terkuat di antara mereka. Dengan progenitor menyuruhnya membawa tim untuk menyerang Grand Blade Jade Complete Heaven, ia diandalkan untuk menahan Mitian. Kekuatannya terlihat jelas. Namun sekarang, penampilan Bludus benar-benar seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Semua mati. Bludus mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dan berteriak. Seluruh tubuh Lan Jie bergetar hebat, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. 4 tokoh hebat dari Great Beyond, mereka mati begitu saja. Kapan Mitian menjadi sekuat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Lan Jie menembakkan seberkas cahaya darah, membantu Bludus menyembuhkan luka-lukanya sambil bertanya. Setelah menerima perawatan dari Lan Jie, kesadaran Bludus menjadi sedikit lebih jernih, dan dia berkata, 4 hegemon tertinggi dari klan roh sejati besar berhasil menembus alam luar biasa secara bersamaan. Mi Zhen dari klan naga juga telah memulihkan kekuatan puncaknya. Surga Agung Blade Jade Complete saat ini memiliki 6 pembangkit tenaga luar biasa. Apa? Lan Jie dan 2 orang lainnya hampir melompat kegirangan. Berita yang dibawa Bludus benar-benar terlalu mengejutkan. 6 pembangkit tenaga Great Beyond yang perkasa, bahkan jika itu adalah alam tingkat tinggi sekalipun, sangat sulit untuk memilikinya juga. Grand Blade Jade Complete Heaven yang kecil mungil itu ternyata melahirkan 6 ekor. Bludus berkata dengan enggan, kami berlima langsung menuju sekte pengobatan ekstrim, berencana membunuh Ye Yuan sekaligus, lalu menelan Grand Blade Jade Complete Heaven. Siapa sangka Mi Zhen dan 6 pembangkit tenaga Great Beyond yang perkasa tiba-tiba muncul, langsung mengepung kami. Mitian dan Mi Zhen terlalu kuat, dengan paksa menghancurkan mereka berempat sampai mati. Bahkan aku hampir kehilangan nyawaku di sana juga. Oh, benar. Kekuatan Mitian tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika aku menghadapinya, aku benar-benar merasa seperti sedang menghadapi progenitor. Jika tidak, kita juga tidak akan menderita korban jiwa yang begitu besar. Lan Jie dan yang lainnya tercengang mendengar kejadian itu. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka terkejut. Dengan 5 tokoh Great Beyond yang sangat kuat, ini benar-benar merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi siapa sangka mereka telah dikeroyok. Apa bedanya dengan berjalan langsung ke dalam jebakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Lan Jie dengan linglung. Bludus menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Beberapa tahun ini, kami telah mengkonsolidasikan berbagai suku dan tidak terlalu memperhatikan berita dunia luar. Tapi, hanya dalam beberapa tahun, bagaimana mungkin begitu banyak kekuatan besar dari Great Beyond tiba-tiba muncul? Lan Jie berkata dengan muram, Ye Yuan ini benar-benar pembawa sial. Mengapa garis keturunan kita selalu kalah di tangannya? Ras berdarah itu muncul kembali kali ini, mengamuk ke segala arah, praktis menyapu seluruh 33 surga. Namun, mereka mengalami kekalahan di Grand Blade Jade Complete Heaven. Tepat pada saat itu, seorang bawahan buru-buru datang untuk melapor. Tuan Lan Jie, situasinya buruk. Situasinya buruk. Pasukan Grand Blade Jade Complete Heaven telah menerobos tembok pembatas dan telah menyerbu. Pasukan kita sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Ekspresi Lan Jie berubah drastis, dan dia berkata, mereka benar-benar berani sekali menyeberangi dunia dan datang ke sini. Bludus menatapnya seperti menatap orang bodoh dan berkata, mereka memiliki 6 pembangkit tenaga Great Beyond yang hebat. Mengapa mereka tidak berani menyeberangi dunia dan datang? Berhenti berdiri bodoh, cepat bawa aku pergi. Selain itu, cepat sampaikan kabar ini kepada progenitor. Mintalah beliau yang sudah tua untuk datang dan mengambil keputusan akhir. Apa yang kau katakan? 6 tokoh kuat dari Great Beyond benar-benar muncul di Grand Blade Jade Complete Heaven sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Chaos Bloodstone sangat terkejut ketika mendengar tentang situasi perang Grand Blade Jade Complete Heaven.
Salah satu kekuatan besar Great Beyond adalah senjata nuklir bergerak. Sebelum memperoleh 4 garis keturunan roh sejati yang agung, bahkan dia pun tidak mampu menciptakan begitu banyak tokoh-tokoh hebat di luar sana. Namun kini, 6 Great Beyond benar-benar muncul di Grand Blade Jade Complete Heaven. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Yisue mengangguk dan berkata, awalnya, perang berjalan sangat lancar. Tapi aku tidak menyangka kita akan menghadapi perlawanan sengit dari Grand Blade Jade Complete Heaven. Sekarang, Mi Tian telah memimpin Grand Blade Jade Complete Heaven dan telah mengejar kita melintasi 3 dunia. Yisue adalah orang terkuat dari ras darah hingga saat ini. Kekuatannya juga termasuk yang terbaik di antara para tokoh kuat Great Beyond. Klon batu darah kekacauan terluka parah, dan dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Yisue adalah bawahan yang paling diandalkannya. Batu darah kekacauan berkata dengan suara serius, mampu melahirkan 6 pembangkit tenaga Great Beyond yang perkasa dalam beberapa tahun singkat, hanya kitab surga yang dapat melakukannya. Tetapi, bahkan jika Ye Yuan memiliki kitab surga, dia tidak dapat menanggung beban begitu banyak orang yang memahami hal ini secara bersamaan. Bagaimana mungkin anak ini melakukannya? Yisue berkata, setelah menerima kabar itu, saya langsung mengirim orang untuk menyelidikinya. Ternyata Ye Yuan telah memasang formasi besar dan menarik kekuatan kekacauan sungai abadi ke surga giok terang agung, dan menggunakan kekuatan kekacauan sungai abadi tersebut untuk membudidayakan volume surga. Batu darah kekacauan kembali terkejut dan berkata, anak ini benar-benar jenius. Yang lain semua memahami kekacauan, tetapi dia sudah memanfaatkan kekacauan. Yisue, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Pergilah. Jika perlu, gunakan formasi besar awan darah. Yisue membungkuk dan berkata, iya. Tuan Wang Zuo, bukankah Anda datang untuk membunuh saya? Anda sudah melintasi 4 dunia sekarang. Mengapa Anda masih melarikan diri? Di atas langit, suara Ye Yuan menyebar hingga ribuan mil jauhnya, mengguncang angkasa. Di depan, Bludus dan yang lainnya tampak cemas seperti anjing yang kehilangan rumah, tetapi mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Pasukan itu menyerbu keluar dari Grand Blade Jade Complete Heaven, mengejar pasukan ras darah. Mereka telah melintasi 4 dunia. Selama itu, Mi Tian dan yang lainnya membunuh 2 lagi tokoh kuat dari ras darah Great Beyond. Pasukan ras darah itu sudah dalam keadaan kacau balau. Saat itu, Bludus dan yang lainnya mengumpulkan 5 tokoh kuat Great Beyond lainnya. Namun mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Mi Tian dan yang lainnya terlalu kuat. Tanpa 10 pembangkit tenaga Great Beyond, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Selain itu, Bludus sendiri juga mengalami luka serius dan sama sekali tidak bisa bertarung. Ye Yuan brengsek, jangan sombong. Apa kau pikir ras darahku hanya memiliki sedikit kekuatan? Setelah leluhur mengetahui berita ini, dia pasti akan mengirimkan para ahli yang lebih kuat. Saat itu, kau tinggal menunggu untuk dipenggal oleh Algojo. Bludus kehilangan kesadaran tetapi tidak kehilangan semangat saat dia meraung marah. Begitu ya. Kalau begitu aku akan menunggunya datang. Tapi, sampai kapan kau berencana untuk terus melarikan diri? Teruslah melarikan diri dan 33 surga akan mengetahui reputasi mengagumkan Tuan Wang Zuo. Bludus hampir memuntahkan seteguk darah lama. Saat kelompok mereka melarikan diri, hal itu mengejutkan langit dan bumi. Targetnya terlalu besar. Sekarang, kemanapun mereka lewat, hampir semua orang tahu dari mana mereka berasal. Wajah mereka tak punya tempat lagi untuk ditampilkan. Perlombaan berdarah itu menyebar ke seluruh 33 surga. Pada akhirnya, mereka tersapu oleh surga agung Blade Jade yang sempurna. Tiba-tiba, kehampaan bergetar. Sesosok muncul. Yang datang adalah seorang pemuda berambut merah yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika Mi Tian melihatnya, dia langsung membuat gerakan tangan, dan semua orang berhenti. Pemuda berambut merah ini justru memberinya perasaan tertindas. Seseorang pasti tahu, sejak memahami gulungan alam semesta, kekuatannya meningkat pesat, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun kini, pemuda berambut merah di hadapannya itu justru bisa memberikan tekanan padanya. Terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Orang ini sangat kuat, kata Mi Tian. Ye Yuan tidak terkejut dan berkata, tanpa dasar yang kuat, ras darah itu tidak akan berani membuat seluruh langit jatuh ke dalam bencana. Saat Bludus dan yang lainnya melihat pemuda berambut merah itu, seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Mereka gelisah hingga mata mereka berlinang air mata. Dikejar di 4 dunia yang berbeda, ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Tuan Yisue, Anda akhirnya datang. Seru Bludus dengan gembira. Setelah selesai mengatakan itu, dia kembali menoleh ke Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum lebar, Ye Yuan, dasar bocah nakal, kau sangat gembira beberapa hari ini, kan? Nah, tahukah kau apa yang disebut kesedihan mengikuti kegembiraan yang luar biasa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, angin keberuntungan berubah. Kau sangat bahagia sekarang. Hati-hati, kesedihan akan mengikuti kebahagiaan yang luar biasa. Bludus tersenyum dingin dan berkata, itu karena kau tidak tahu seberapa kuat Tuan Yisue. Dia adalah dewa perang ras darah kita, orang nomor 1 di bawah progenitor.
Yi Sui menatap Mi Tian dan perlahan berkata, kalian tidak bisa lolos begitu saja. Mi Tian berkata dengan tenang, jika leluhur ini ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Yi Sui hanya tersenyum dan perlahan mengangkat lengannya. Tiba-tiba, banyak sekali kerabat sedarah muncul di ruang sekitar dan dari segala arah. Bahkan ada banyak tokoh kuat dari alam hegemon di antara mereka. Grand Brigade Complete, seluruh pasukan surga tiba-tiba terkepung rapat. Ketika semua orang melihat situasi tersebut, ekspresi mereka mau tak mau berubah drastis. Tidak bagus. Kita telah terjebak dalam pengepungan ras berdarah. Ini, kekuatan-kekuatan di balik semua ini berjumlah hingga 9 orang. Apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Kami menerobos jauh ke wilayah musuh sendirian dan terlalu serakah akan suap sehingga maju dengan gegabah. Di pihak Grand Brigade Complete Heaven, kepanikan langsung melanda. Melihat raut putus asa di wajah semua orang, Bludus merasa sangat puas. Beberapa hari terakhir ini sungguh menyedihkan. Hahaha, Ye Yuan, kau masih ingin membuatku sedih setelah kegembiraan yang luar biasa. Pasukan ras darah yang menutupi langit ini, saksikan bagaimana kau berlari. Kata Bludus sambil tertawa terbahak-bahak. Yi Sui menatap Mi Tian dan berkata dengan tenang, Mi Tian, aku tahu kau telah memahami volume alam semesta, kekuatanmu meningkat pesat. Membuatmu tetap tinggal bukanlah hal mudah, tetapi kali ini, aku telah melakukan persiapan penuh. Wilayah ruang angkasa ini, telah kukunci sepenuhnya dengan 180 alam hegemon. Mungkin itu tidak bisa menghentikanmu, tetapi orang-orang yang kau bawa ini, sama sekali tidak ada satupun yang bisa lolos. Ketika semua orang mendengarnya, mereka langsung pucat pasi karena ketakutan. Mereka ingin melakukan teleportasi tetapi menemukan bahwa ruang angkasa sudah sepenuhnya membeku. Mereka sama sekali tidak dapat melakukan teleportasi. Karena itu, mereka benar-benar panik. Mi Tian berkata, jadi, kau ingin bernegosiasi denganku? Yi Sui tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang pintar itu lebih hemat tenaga. Aku hanya punya satu syarat. Tinggalkan Ye Yuan. Yang lainnya, aku bisa membiarkan mereka pergi. Persetan dengan ibumu. Ingin meninggalkan Ye Yuan, mimpi saja. Namamu Yi Sui, kan? Tunggu saja. Saat aku, Yang King, memasuki alam hegemon, saat itulah kau akan mati. Kata-kata Yi Sui baru saja terucap ketika Yang King mengumpat dengan ganas di depannya. Ya, tidak apa-apa jika kita mati. Sein Surgawi Ye tidak bisa mati. Santo Surgawi Ye adalah jiwa surga agung Brigade sempurna kami. Kami bersedia bertarung sampai mati untuk membantunya melarikan diri. Anjing pemburu, kau terlalu banyak berpikir. Kami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Para penghuni Grand Brigade Complete Heaven langsung memberikan serangkaian tanggapan. Jelas sekali, Ye Yuan sudah menjadi sosok seperti dewa di Grand Brigade Complete Heaven. Ye Yuan adalah pilar spiritual mereka. Mi Tian menatap Yi Sui dan berkata sambil tersenyum, kau dengar itu? Tidak mungkin meninggalkan Ye Yuan. Lagi pula, leluhur ini merasa kau tidak bisa membuat kami tinggal. Yi Sui tersenyum dan berkata, Mi Tian, kau terlalu percaya diri. Namun Mi Tian tersenyum dan berkata, apakah itu rasa percaya diri atau bukan, kau akan tahu nanti. Ye Yuan, lakukan. Mi Tian tampak tenang dan rileks. Ye Yuan pun menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Kedua orang ini tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak. Melihat Mi Tian menatapnya, Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, aku sangat menantikan ekspresi wajah mereka sebentar lagi. Ledakan. Kekuatan asal spasial langsung memancar dari tubuh Mi Tian dan Ye Yuan. Pada saat itu, seolah-olah seluruh ruang angkasa di dunia akan runtuh. Terlebih lagi, asal-usul spasial Mi Tian dan Ye Yuan sebenarnya menghasilkan semacam resonansi yang menakjubkan. Secara logis, Mi Tian dan Ye Yuan, yang satu adalah pembangkit tenaga Grid Beyond tingkat puncak, sementara yang lain hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki surga Kaisar Sakra belum lama ini. Mustahil ada resonansi antara kedua orang ini. Namun saat itu, resonansi ini sangat kuat. Mi Tian menatap Yi Sui dan berkata sambil tersenyum, apakah kau benar-benar berpikir kami cukup bodoh untuk menembus jauh ke wilayah musuh sendirian? Jika kami tidak memiliki kartu truf, bagaimana mungkin kami bisa mengejar musuh melintasi 4 dunia? Teleportasi lintas alam tingkat tinggi ini diciptakan oleh Ye Yuan dan aku beberapa hari yang lalu. Kalian semua lihat saja kekuatannya. Pupil mata Yi Sui menyempit, dan dia berteriak marah, cepat. Jangan biarkan mereka menyelesaikan gerakan ini. Setelah selesai berbicara, energi berdarah melonjak hebat di tubuh Yi Sui, dan telapak tangannya menamparkan ke arah Ye Yuan. Pada saat yang sama, para petarung tangguh dari alam luar angkasa dan alam hegemon itu mengeluarkan jurus pamungkas mereka satu demi satu, menyerbu pasukan Grand Brigade Complete Heaven. Untuk sesaat, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan galaksi terlempar. Desis. Namun sebelum serangan-serangan ini terlaksana, pasukan Grand Brigade Complete Heaven telah lenyap sepenuhnya. Di mana mereka? Aku sama sekali tidak merasakan aura apapun. Bagaimana ini mungkin? Itu puluhan ribu orang. Mereka lenyap begitu saja.
Hal semacam ini, bahkan jika itu adalah alam di luar sana, mustahil untuk melakukannya juga, kan? Dengan begitu banyak kekuatan dahsyat, mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan aura mereka. Mungkinkah mereka langsung berteleportasi keluar dari dunia ini dengan sekali teleportasi? Ini, bagaimana ini mungkin? Baru saja, leluhur Mitian sepertinya mengatakan bahwa gerakan ini disebut teleportasi lintas alam tingkat tinggi. Mungkinkah mereka benar-benar telah melintasi alam? Semua orang dalam perlombaan darah itu tercengang dan terkejut. Ketika pasukan Grand Blade Jade Complete Heaven keluar, mereka semua adalah pasukan elit, dengan lebih dari 10.000 ahli kekuatan. Menjelajahi 4 dunia, keempat dunia ini masih memiliki banyak kekuatan besar yang tersisa. Melihat kedatangan penyelamat mereka, mereka pun bergabung satu demi satu. Saat itu, jumlahnya sudah mencapai hampir 70.000. Teleportasi lintas alam yang lebih besar yang membawa 70.000 orang, ini benar-benar cara yang tak terbayangkan. Sekalipun seseorang memahami asal-usul ruang dan menjadi alam agung di luar sana, hal ini pun tetap tidak mungkin tercapai. Namun, lebih dari 70.000 orang ini semuanya lenyap tanpa meninggalkan jejak sekecil apapun. Pengepungan yang dirancang dengan cermat oleh Yisue telah berubah menjadi lelucon belaka. Sementara itu, Bludus dan yang lainnya tak bergerak seperti ayam kayu. Di manakah pembalasan dendam tersebut? Ketika Yisue muncul, dia sangat gembira, berpikir bahwa kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Namun dalam sekejap, semuanya menjadi sia-sia. Perasaan seperti itu benar-benar membuat orang gila. Tuan Yisue, apakah Mitian sudah sekuat ini? Tanya Bludus. Ekspresi Yisue tampak serius, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, bukan. Bukan Mitian yang kuat, melainkan Ye Yuan. Semua orang terkejut. Meskipun langkah ini diluncurkan bersama oleh Mitian dan Ye Yuan, di mata semua orang, pastilah Mitian yang memainkan peran utama. Ye Yuan hanyalah kaisar sakra surga. Bagaimana mungkin dia bisa berguna? Namun, setelah mendengar perkataan Yisue, tampaknya bukan itu masalahnya. Bludus berkata tanpa alasan yang jelas, Ye Yuan. Dia hanyalah kaisar sakra heaven. Yisue berkata dengan suara serius, justru karena dia adalah kaisar langit sakra, itu membuatnya semakin menakutkan. Langkah barusan sebenarnya dipimpin oleh Ye Yuan. Pemahamannya tentang asal-usul spasial mungkin tidak kalah jauh dari Mitian lagi. Ketika orang lain memahami asal-usul, sangat sulit untuk menempuh dao mereka sendiri. Tapi dia sudah menempuh daunnya sendiri. Apa? D dipimpin oleh Ye Yuan. Bludus sangat terkejut. Negara-negara hegemon lainnya juga semuanya mengalami syok berat. Langkah sebesar itu, bahkan dipimpin oleh Kaisar Sakra Heaven. Jika hal seperti ini keluar dari mulut orang lain, mereka pasti sudah lama ditampar keras. Namun, ranah Yisue sangat mendalam. Apa yang dilihatnya tentu saja tidak mungkin salah. Yisue mengangguk dan berkata, teknik teleportasi tingkat tinggi sama sekali tidak mampu menembus dinding pembatas. Bahkan jika itu adalah hegemon yang memahami asal spasial, mustahil untuk berteleportasi melintasi alam juga. Jelas, Mitian juga tidak bisa melakukannya. Cara Ye Yuan tampak sangat lemah, tetapi mata rantai terpenting dalam gerakan ini adalah membangun lorong spasial di dinding pembatas. Kemungkinan besar, hanya dengan memperoleh pencerahan tentang kekacauan sungai abadi seseorang dapat mencapai ini. Anak ini terlalu mengerikan. Dia sama sekali tidak bisa dibiarkan hidup. Mendengar analisis Yisue, semua orang terkejut. Barulah saat itu mereka mengerti peran apa yang dimainkan Ye Yuan dalam hal ini. Tembok pembatas, itu adalah keberadaan yang bahkan kerajaan hegemon pun tidak bisa tembus. Jika para hegemon ingin melintasi wilayah, mereka harus secara paksa meruntuhkan tembok pembatas. Namun Ye Yuan justru membangun lorong spasial di dalamnya dan mewujudkan pergeseran spasial. Cara seperti itu tidak terbayangkan. Bludus berkata dengan enggan, kalau begitu, kita membiarkan mereka pergi begitu saja. Tatapan Yisue sedikit tajam, dan dia berkata dengan suara serius, semakin parah situasinya, semakin kita harus membunuh anak ini. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan formasi besar awan darah, tetapi melihat situasinya sekarang, tidak ada pilihan lain selain melakukannya. Desis. Beberapa puluh ribu orang tiba-tiba muncul di gerbang jalur gunung sekte pengobatan ekstrim. Kita berada di mana? Ini sekte pengobatan ekstrim. Kita kembali ke surga agung Great Jade yang sempurna. Ya Tuhan. Apakah penglihatanku memburuk? Kita melewati 4 dunia sekaligus dan kembali ke surga agung Great Jade yang sempurna. Sungguh menakjubkan. Leluhur Mitian ternyata sudah sekuat ini, mampu menciptakan teknik yang begitu menakutkan. Dalam sekejap, sekte pengobatan ekstrim diliputi keter Zen Jing'an. Pengalaman seperti ini sungguh terlalu ajaib. Belum lama ini, mereka bahkan mengira telah jatuh ke dalam perangkap maut dan pasti sudah mati. Namun dalam sekejap mata, mereka melintasi 4 dunia dan kembali ke rumah. Cara-cara spasial yang menakutkan seperti itu, sama sekali belum pernah terdengar sebelumnya. Hehur, kalian semua salah. Pencipta jurus ini adalah Ye Yuan, bukan orang tua ini. Inti dari jurus ini juga terletak pada Ye Yuan, bukan orang tua ini.
Tanpa dia membangun lorong spasial di dinding pembatas, jurus ini tidak bisa dieksekusi. Mi Tian tersenyum sambil menjelaskan. Apa? Ternyata dia adalah Sein Ye dari langit. Santo surgawi Ye benar-benar semakin mengerikan. Kalau dipikir-pikir, Yi Sue pasti ekspresinya jelek banget sekarang, kan? Oh, ya, ditambah lagi si Bludus itu. Pasti dia pengen muntah darah sekarang. Hahaha. Setelah kejadian mengejutkan itu, semua orang sangat gembira. Dari kematian menuju kehidupan, perasaan seperti ini terasa sangat menakjubkan. Ye Yuan, jika kau punya cara seperti itu, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Ayahmu hampir saja bergegas untuk bertarung dengan Yi Sue itu. Yang King memukul dada Ye Yuan dengan tinjunya, sangat tidak senang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kukatakan secara terang-terangan, apakah itu masih bisa disebut kartu truf? Namun, kekuatan ras darah itu agak melebihi imajinasiku. Kita tidak boleh lengah. Mulai sekarang, Grand Blade Jade Complete Heaven akan berada pada tingkat siaga tertinggi untuk mencegah serangan mendadak dari ras darah itu. Mi Tian mengangguk dan berkata, kekuatan Yi Sue tidak kalah dengan kekuatanku. Mereka semua telah menyaksikan teleportasi tingkat tinggi lintas alam. Mereka mungkin akan lebih waspada terhadapmu. Selain itu, kita saat ini menjadi duri dalam daging bagi ras darah. Mereka pasti akan mengerahkan segala cara untuk menghancurkan kita. Di bawah pohon itu, bayangan cahaya bulan tampak kabur. Yue Mengli melihat Ye Yuan dalam keadaan linglung, dan hatinya tak kuasa menahan rasa sakit. Pria ini memikul terlalu banyak tanggung jawab. Namun, dia tidak bisa memberikan bantuan apapun. Setelah Ye Yuan kembali ke Grand Blade Jade Complete Heaven, dia memanggil Yue Mengli. Dengan fondasi kuat Sekte Pengobatan Ekstrim sebagai pendukung, ditambah 12 lukisan Dao Surgawi, Yue Mengli, Luer, Cahaya Putih, dan lainnya, juga melangkah ke alam Kaisar Sakra Surga. Hanya saja, dalam perang ini, kekuatan mereka terlalu lemah. Inilah perang kerajaan hegemon. Setelah saling membantu dalam keadaan sederhana selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Yue Mengli tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan? Kakak Yuan, kakak Ling Sui diberkati. Dia pasti akan baik-baik saja, kata Yue Mengli pelan. Ye Yuan tercengang dan berkata sambil menghela napas, semoga saja. Saat dia pergi, dia terlalu lemah. Di bawah malapetaka ras darah, dia. Ye Yuan tidak cukup berani untuk melanjutkan imajinasinya. Dalam bencana yang melanda seluruh langit ini, para pendekar alam penguasa biasa pun hanya bisa menjadi umpan meriam. Hanya dengan mencapai alam kaisar seseorang barulah bisa memiliki modal untuk melindungi diri sendiri. Namun, itu juga hanyalah tindakan membela diri. Yue Mengli menghela napas dan berkata, kehidupan kakak Ling Sui benar-benar berat. Kuharap dia baik-baik saja. Tatapan Ye Yuan tertuju pada wajah Yue Mengli. Wajah tanpa celah itu tampak begitu memesona di bawah cahaya bulan. Karena ditatap oleh Ye Yuan, wajah cantik Yue Mengli sedikit memerah, dan dia cemberut lalu berkata dengan malu-malu, kakak Yuan, kenapa kau menatapku seperti ini? Mengatakan bahwa dia malu, padahal sebenarnya lebih tepatnya gelisah. Itu karena mata Ye Yuan dipenuhi dengan cinta. Dengan berbagai kemunduran selama bertahun-tahun, tekanan yang ditanggung Ye Yuan terlalu besar. Oleh karena itu, dia juga tidak pernah menunjukkan tatapan seperti itu di matanya. Ye Yuan menghela napas pelan dan berkata, Li Er, beberapa tahun terakhir ini, untungnya ada kamu. Aku berhutang budi padamu. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Li Er semakin melemah, dan aku sudah tidak bisa membantu kakak Yuan lagi. Bertahun-tahun lamanya, ini adalah masa-masa terberat bagimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kau tahu aku sedang menanggung terlalu banyak hutang, tapi tanpa dukunganmu yang diam-diam, aku tidak akan bisa melewatinya sama sekali. Aku juga menanggung terlalu banyak beban, bukankah kau juga begitu? Wanita ini terlalu bijaksana sampai-sampai Ye Yuan terkadang bahkan lupa akan keberadaannya. Berjalan kaki sejauh ini hingga hari ini, dia sedang membayar utangnya, melunasi utang Mu Ling Sui. Namun, semakin banyak yang ia bayarkan, semakin besar pula hutangnya kepada wanitanya. Li Er, setelah pertempuran ini, aku akan menikahimu. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Tubuh Yue Mengli yang mungil bergetar hebat, mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Kata-kata itu terdengar mendominasi dan tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Tapi kedengarannya sangat menyenangkan. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk kalimat ini. Saat Ye Yuan mengatakannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Seluruh tubuh Yue Mengli terpaku di sana. Kebahagiaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan dengan cara apapun. Status dan kekayaan hanyalah awan yang melayang bagiku, tetapi wanitaku akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Setelah pertempuran ini, aku akan mengumumkan kepada dunia dan menikahimu dengan penuh kemuliaan. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau adalah wanitaku, wanita Ye Yuan. Kata Ye Yuan dengan ketegasan yang mampu memotong besi tanpa ragu sedikit pun. Yue Mengli saat ini sudah meleleh karena bahagia. Dia tahu bahwa Ye Yuan adalah orang yang tidak suka menonjolkan diri. Namun demi dirinya, dia akan membuat seluruh langit gempar. Dia tahu bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Ye Yuan padanya sebagai balasan atas kebaikannya.
Setelah mencapai alam kaisar, cinta telah menjadi sebuah cengkeraman yang mencekik. Bagi sebagian besar rekan Dao, perasaan sudah menjadi sangat samar. Namun Ye Yuan bertindak sebaliknya. Dia akan memberitahukan pernikahan itu kepada semua orang. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan hanya mengangguk pelan. Saat ini, keheningan mengalahkan suara. Tidak jauh dari situ, serangkaian suara gemerisik tiba-tiba terdengar, dan suasana pun segera kembali tenang. Yue Mengli menatap Ye Yuan dan berkata, "Kakak Yuan, apakah tidak apa-apa jika kau bersikap seperti ini?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memanggil mereka kembali dan membawa mereka semua bersama-sama." Ekspresi Yue Mengli berubah, dan dia berkata dengan nada cemburu, "Tidak mungkin." Ye Yuan tersenyum lagi dan berkata, "Kalau begitu, sudah beres. Lebih baik menyelesaikan hal-hal yang menyakitkan dengan cepat. Biarkan mereka berhenti memikirkannya. Itu lebih baik daripada terus memikirkannya." Yue Mengli hanya menghela napas pelan ketika mendengar itu. Hanya dia yang tahu bahwa itu mungkin sangat sulit. Pria di depannya ini sungguh luar biasa. Begitu ia memasuki hati seseorang, akan sangat sulit untuk mengusirnya. Namun di lubuk hatinya, Yue Mengli merasa sangat bahagia. Terlepas dari apakah itu Feng Qingxuan atau Cloud Neon, mereka semua adalah salah satu wanita paling luar biasa dari 33 surga. Sosoknya saat ini sama sekali tidak mampu bersaing dengan mereka. Namun, hati Ye Yuan tidak pernah goyah dari awal hingga akhir. Demi dirinya, dia bahkan melakukannya dengan sangat tegas. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Angin berhembus lembut, dan seberkas cahaya merah kecil meledak di depan dada Ye Yuan, seketika menyelimuti lereng gunung ini. Hanya tersisa sepetak warna merah di depan Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis, sumber spasial mengalir keluar, siap untuk berteleportasi. Tapi itu gagal. Ye Yuan merasa bahwa kekuatan darah di sekitarnya telah sepenuhnya mengacaukan semua aturan. Dia bahkan tidak bisa berteleportasi. Kemampuan ilahi perpindahan ruangnya ternyata tidak berfungsi. Ekspresi Ye Yuan tampak serius. Dia segera mengerti bahwa ini adalah asal-muasal darah paling murni dari batu darah kekacauan. Asal mula darah memiliki kekuatan korosi sejak awal. Seberapa kuatkah kekuatan korosi dari batu darah kekacauan? Setidaknya, itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan oleh dirinya saat ini. Pori-pori di tubuh Ye Yuan terbuka. Dia tahu bahwa saat paling berbahaya telah tiba. Jangan buang-buang energimu. Begitu susunan agung awan darah diaktifkan, lupakan dirimu. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga dari alam semesta yang agung, mereka juga akan terjebak sampai mati. Seorang pria keluar dari kabut darah, memegang pedang darah di tangannya, dengan bekas luka di wajahnya. Ternyata dia adalah seorang ahli dari alam hegemon. Aku tidak menyangka bahwa untuk membunuh Kaisar Sakra Heaven kita harus mengaktifkan formasi agung awan darah. Nak, kau patut berbangga. Seseorang lagi keluar dari kabut darah. Itu adalah ahli alam hegemon lainnya. Ye Yuan, jangan harap ada yang akan datang menyelamatkanmu. Formasi besar awan darah terbentuk dengan menghabiskan seluruh energi darah dari manik pelindung darah. Tempat ini membentuk dunianya sendiri. Kecuali energi darahnya habis, lupakan saja untuk melarikan diri. Kekuatan besar dari kerajaan hegemon ketiga. Ras darah itu bahkan mengirim 3 alam hegemon untuk menghadapinya. Sungguh pertunjukan yang megah. Ledakan. Mitian meninju awan darah itu, tetapi awan darah itu tidak bergeser sedikit pun. Begitu dia menemukan keanehan itu, dia langsung tiba. Namun ia menemukan bahwa awan darah yang menyelimuti gunung itu sangat kokoh. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak mampu menggoyahkannya. Ekspresinya sangat muram. Mi Zhen, Long Jian, kita berenam bergabung dan menyerang. Hancurkan awan darah ini, kata Mitian dengan suara serius. Keenam orang itu baru saja akan menyerang ketika beberapa sosok tiba-tiba muncul di atas langit. Kedatangan itu tepatnya adalah Yi Sui. Jangan buang-buang kekuatanmu. Formasi agung awan darah terbentuk dari manik pelindung darah. Itu dipadatkan dari energi darah paling murni di dunia ini. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa menggoyahkannya dalam 7 hari. Bersiaplah untuk menghadiri pemakaman Ye Yuan. Yi Sui menatap Mitian dan berkata dengan tenang. Ekspresi Mitian sedikit berubah, tetapi dia tidak mempercayainya, lalu membawa ke-6 orang itu dan bergegas menuju awan darah lagi. Ledakan. Seluruh sekte pengobatan ekstrim mulai gemetar. Namun, area darah itu tetap tidak bisa bergeser sedikit pun. Hati Mitian hancur berkeping-keping. Yi Sui tersenyum dan berkata, Ye Yuan memang bocah yang luar biasa. Namun, ini juga berakhir di sini. Hari ini, Grand Blade Jade Complete Heaven akan hancur. Di dalam formasi besar awan darah, Qi Sang, Yu Lei, dan Meng Jin, 3 hegemon hebat, saat ini sedang memandang Ye Yuan dengan ekspresi geli. Menurut mereka, Ye Yuan sudah seperti kura-kura di dalam toples. Ketiga orang ini juga merupakan tokoh-tokoh terkemuka di antara para hegemon biasa. Berurusan dengan Kaisar Sakra Heaven benar-benar seperti menggunakan kayu berkualitas tinggi untuk hal yang remeh. Kaisar Sakra Heaven dan hegemon adalah makhluk hidup pada 2 tingkatan yang berbeda. Belum pernah ada seorang pun yang mampu melewati level seperti ini, melompati alam untuk bertempur.
Melihat ketiga tokoh besar itu, wajah Yue Mengli menjadi pucat pasi. Dan saat ini, Ye Yuan sudah kembali tenang. Ia hanya melihat sebuah pedang kecil muncul di antara alisnya, lalu sampai di tangannya. Li Er, bersembunyilah di ruang pedang Dao. Meskipun dunia batin Ye Yuan telah runtuh, membuka ruang di pedang Dao agar Yue Mengli dapat bersembunyi sampai badai berlalu bukanlah hal yang sulit. Wajah Yue Mengli menunjukkan ekspresi perjuangan, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kakak Yuan, jika kau ingin melawan mereka, aku akan mati bersamamu." Ye Yuan dengan lembut membelai wajah Yue Mengli dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kakak Yuanmu harus mati? Aku sudah bilang akan menikahimu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Hanya 3 hegemon biasa. Bukan masalah besar." Begitu ketiga hegemon besar itu mendengarnya, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sungguh ucapan yang muluk-muluk. Bocah Ye Yuan, kau memang seperti yang dirumorkan. Sombong. Mau menggunakan ini untuk menggertak gadis ini, bukankah itu terlalu bodoh?" Kata Qi Sang sambil tertawa terbahak-bahak. "Dulu, progenitor merasa kekuatanmu lemah, dan dia tidak mau repot-repot mengurusmu. Kali ini, karena kami akan bertindak, apa kau pikir kau masih bisa hidup? 3 hegemon biasa. Hahaha, hari ini, kami akan memberitahumu apa itu hegemon." Kata Yulei sambil terkekeh. Dengan demikian, Yue Mengli menjadi semakin khawatir. Hegemon Realms bukanlah main-main. Jika itu adalah Kaisar Sakra Heaven, bahkan jika 10 pembangkit tenaga asli datang, Yue Mengli bahkan tidak akan khawatir. Namun, melawan alam hegemon, bahkan jika itu adalah alam hegemon terlemah sekalipun, itu pun bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Ye Yuan saat ini. Ye Yuan menatapnya dengan tatapan menenangkan dan berkata sambil tersenyum, "Tenang saja. Kapan aku pernah berbohong padamu sebelumnya? Karena mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak bisa kembali." Ketenangan Ye Yuan membuat Yue Mengli menjadi tenang. Sekarang, setelah sampai pada titik ini, mereka tidak bisa melarikan diri meskipun mereka kabur. Mereka hanya bisa menaklukkan atau mati. Mengatakan bahwa berbagi hidup dan mati bersama itu hanya lelucon. Keberadaannya di sini hanya akan mengalihkan perhatian Ye Yuan. Lebih baik dia bersembunyi dan membiarkan Ye Yuan bertarung dengan segenap kekuatannya. Setelah selesai mengatakan itu, dia mengangguk sedikit dan memasuki ruang pedang Dao. Di dalam formasi Agung Awan Darah ini, tidak ada tempat yang lebih aman daripada ruang pedang Dao. Kecuali jika Ye Yuan meninggal, jika tidak, tidak ada yang bisa menyakiti Yue Mengli. Ketiga hegemon besar itu pun tidak berniat untuk menghentikan tindakan Ye Yuan, karena tindakannya sama sekali tidak berarti bagi mereka. Pada kenyataannya, mereka bisa membunuh Ye Yuan dalam sekali serang. Qi Sang tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, pamernya sudah selesai. Kita bisa mengantarmu sekarang." Dia hampir saja menyerang, tetapi Meng Jin menghentikannya dan berkata, "Jangan. Bagaimanapun juga, kita akan terjebak di sini selama 7 hari. Betapa membosankannya membunuhnya dalam satu gerakan. Aku akan bermain dengannya dan bersenang-senang." Qi Sang terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Lanjutkan." Meng Jin menatap Ye Yuan, dan sosoknya tiba-tiba bergoyang lalu menghilang. Ekspresi Ye Yuan tampak serius, ia langsung merasakan bahaya datang dari segala arah. Ia sama sekali tidak mampu membedakannya. Tatapannya sebenarnya tidak mampu menangkap jejak pihak lain. Ini adalah kali pertama dia menghadapi kerajaan hegemon secara langsung. Dia akhirnya juga merasakan kekuatan alam hegemon. Sementara itu, Qi Sang dan Yulei, 2 orang, tampak santai, seolah sedang menonton sebuah acara. Tiba-tiba, semua bulu kuduk di tubuh Ye Yuan berdiri tegak. Rasa cemas yang kuat datang dari belakang. Tanpa ragu sedikit pun, seluruh esensi ilahi kekacauan di dalam tubuh Ye Yuan mengalir keluar, berbalik untuk menghalangi. "Huhur, reaksimu cukup bagus, tapi sudah terlambat." Di samping telinganya terdengar tawa kecil Meng Jin. Ye Yuan berbalik tetapi menyadari bahwa wajah Meng Jin praktis sudah menempel di wajahnya sendiri. Hanya untuk melihatnya menekuk jarinya dan menjentikkan dengan ringan. Semuanya tampak begitu santai. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat seketika membanjiri tubuh Ye Yuan. Tubuh Ye Yuan terlempar seperti bola meriam, lintasannya hampir tidak terlihat dengan jelas. Hanya dengan satu pukulan, dada Ye Yuan langsung remuk. Kekuatan jentikan jari sungguh luar biasa. Namun, sosok Ye Yuan belum berhenti ketika suara Meng Jin terdengar lagi di samping telinganya. "Apakah menurutmu semuanya sudah berakhir seperti ini?" Seluruh tubuh Ye Yuan menegang, esensi ilahi kekacauan kembali mengalir keluar, secara paksa mengubah lintasan penerbangannya. Namun perasaan bahaya itu terus menghantuinya seperti bayangan. Ye Yuan mengerahkan teknik gerakannya hingga batas maksimal, mengubah arah beberapa kali di udara. Namun, dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari Meng Jin. Di sampingnya, Qi Sang tersenyum dan berkata, "Meng Jin sedang bermain kucing yang menangkap tikus." Yulei juga tersenyum dan berkata, "Sebelum datang, Tuan Yisue bercerita tentang betapa luar biasanya anak laki-laki ini. Aku bahkan berpikir dia bisa menarik perhatianku. Melihatnya sekarang, ternyata tidak lebih dari itu."
Qisang menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa berkata seperti itu. Jika dilihat dari sekarang, kekuatan Ye Yuan memang menakutkan. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga asal biasa, akan sulit untuk melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, di sini ada formasi besar awan darah. Semua aturan ditetapkan oleh leluhur batu darah. Asal spasialnya dibatasi semaksimal mungkin di sini. Jika tidak, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Mulut Yulei melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, lalu kenapa? Di formasi besar awan darah ini, dia hanya bisa menjadi tikus kecil dan menjadi hiburan bagi kita. Qisang berkata, mungkin memang begitu, tetapi esensi ilahi kekacauan ini memang sangat kuat. Dia menerima beberapa serangan dari Meng Jin dan bahkan tidak mati. Jika itu adalah pembangkit tenaga asal biasa, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Yulei tersenyum dan berkata, hanya dengan begitu ini akan sedikit menarik. Kalau tidak, bukankah kita akan sangat bosan selama 7 hari ini? Kedua orang itu saling bertukar pandang dan tersenyum. Pertempuran semacam ini juga membuat kewaspadaan mereka sebelumnya lenyap begitu saja. Meng Jin bahkan belum menggunakan 10% kekuatannya, dan Ye Yuan sudah benar-benar dikalahkan hingga tak ada satu pun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Betapapun mengerikannya dia, mustahil untuk membalikannya juga. Oleh karena itu, mereka bisa bersenang-senang selama 7 hari ini. Pertarungan antara Meng Jin dan Ye Yuan benar-benar tidak seimbang. Ini seperti permainan kucing menangkap tikus. Meng Jin sama sekali tidak terburu-buru untuk membunuh Ye Yuan. Sekalipun dia tidak melakukan gerakan apapun, Ye Yuan tetap harus berusaha sekuat tenaga. Hehur, apakah ini si jenius yang mengguncang seluruh langit? Terlalu mengecewakan. Aku hanya menggunakan satu jari. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan satu jariku. Suara mengejek Meng Jin terdengar dari dalam awan darah. Saat ini, Ye Yuan berlumuran darah di sekujur tubuhnya, terengah-engah, kelelahan karena terus berlari. Bagaimana mungkin dia masih punya energi untuk mempedulikan ejekan yang diterimanya? Tiba-tiba, alis Qisang sedikit mengerut, dan dia berkata, apakah kamu merasa kecepatan Ye Yuan sedikit lebih cepat? Yulei sedikit terkejut dan langsung tertawa lalu berkata, Qisang, apakah kau ketakutan setengah mati karena Tuan Yisue? Perlukah kau mengoceh seperti ini? Anak ini hanyalah kaisar langit sakra tingkat rendah. Itu saja. Dia cepat. Seberapa cepat dia? Bagaimanapun, aku tidak merasakan apapun. Qisang mengangguk sedikit dan berkata, mungkin aku terlalu sensitif. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya memang tidak begitu. Di luar Blood Cloud Grand Array, situasi pertempuran Grand Blade Jade Complete Heaven juga sangat buruk. Setengah hari telah berlalu. Sekte pengobatan ekstrim menderita banyak korban. Kali ini, ketika Yisue datang, dia membawa kekuatan beberapa kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Jumlah personel di Great Beyond saja mencapai 10 orang. Hehur, kalau kau lengah seperti ini, kau bukan tandinganku. Kau tak perlu berpikir terlalu banyak. Qisang dan mereka bertiga adalah ahli top di antara hegemon biasa. Ye Yuan sama sekali tidak punya peluang. Yisue menatap Mitian dan berkata sambil tersenyum tipis. Di atas langit, dua naga raksasa saling mengadu pedang, bertarung hingga kehampaan hancur berkeping-keping. Yisue berubah menjadi naga darah dan benar-benar menekan Mitian yang sangat kuat. Tak seorang pun menyangka bahwa Grand Blade Jade Complete Heaven yang kecil dan lemah justru menjadi tulang terkeras yang harus digigit. Namun, semuanya berakhir di sini juga. Dari atas langit terdengar suara Yisue. Jika kalian ingin menelan Grand Blade Jade Complete Heaven, kalian semua juga harus mematahkan beberapa gigi. Tak tertandingi, bunuh. Huhur, cara hegemon space memang dahsyat. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama Ye Yuan bisa bertahan di dalam formasi besar awan darah. Ekspresi Mitian berubah muram, dan gerakannya ternyata memiliki sedikit kekurangan. Jika berbicara tentang kemampuan Mitian, ternyata kemampuannya sedikit lebih unggul daripada Yisue. Sesampainya di wilayah mereka, pada awalnya sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Ye Yuan dan sama sekali tidak mampu berkonsentrasi. Semakin dia ingin menghabisi Yisue dengan cepat, semakin dia ditekan. Yisue juga memanfaatkan psikologi Mitian dengan tepat dan secara bertahap mengambil alih kendali. Demi sekte pengobatan ekstremku, berjuanglah sampai akhir tanpa mundur. Anjing-anjing penghisap darah, ayahmu akan melawan kalian semua. Hahaha, sekumpulan makhluk mirip anjing, terlalu lemah. Seorang murid sekte pengobatan ekstrim membunuh 3 kerabat saudara secara beruntun, menderita luka parah, dan tertawa terbahak-bahak. Namun, beberapa kerabat lainnya sudah menyerbu datang seperti angin kencang. Bang! Dengan beberapa kerabat saudara menyerang secara bersamaan, murid sekte pengobatan ekstrim yang sebelumnya tertawa terbahak-bahak kehilangan nyawanya. Tangisan pilu terus bergema tanpa henti di sekte pengobatan ekstrim. Pertempuran ini terlalu menyedihkan. Menghadapi musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari mereka, para elit Grand Blade Jade Complete Heaven bertempur sampai mati tanpa mundur. Orang-orang ini adalah para ahli bela diri jenius yang dibina oleh Mitian dan Ye Yuan. Kekuatan mereka bukanlah kekuatan biasa. Namun, jumlah kerabat sedarahnya terlalu banyak.
Mereka tidak bisa dibunuh sepenuhnya. Pasukan surga lengkap Grand Blade Jade didirikan dengan sekte pengobatan ekstrim sebagai dasarnya, ditambah para elit dari berbagai ras. Namun sekarang, mereka benar-benar bertarung habis-habisan dengan ras berdarah itu menggunakan nyawa mereka. Harganya sangat mahal. Feng Xiaotian sendirian menghadapi 4 hegemon puncak yang hebat dan sangat kewalahan, meskipun dia sendiri telah mencapai tingkatan hegemon puncak. Salah satunya justru musuh lamanya saat itu, Blood Promise. Langit ekstrim berdarah. Angin kencang, tangan penuh kesedihan. Di atas langit, Feng Xiaotian dan Blood Promise saling bertukar pukulan. Seluruh tubuh Blood Promise bergetar hebat, dan dia langsung terlempar jauh. Feng Xiaotian mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Blood Promise, aku sudah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tapi kau masih sama saja, si tak berguna. Jika kau tidak mengandalkan angka, ayahmu pasti sudah membunuhmu sekarang. Blood Promise berlumuran darah di sekujur tubuhnya, dan dia berteriak dengan marah, Feng Xiaotian, jangan sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Xiaotian tidak peduli dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, ayo lawan. Jika kalian ingin membunuhku, kalian semua juga harus menanggung akibatnya. Setelah selesai berbicara, 3 orang lainnya langsung menyerbu masuk dan mengepung Feng Xiaotian. Feng Xiaotian memiliki niat bertarung yang mengagumkan dan sama sekali tidak takut. Berjuang, berjuang, berjuang. Saudara-saudara, tempat ini adalah tanah panas yang kita lindungi. Jangan biarkan tempat ini ternodai oleh anjing-anjing haus darah ini. Kita akan membunuh mereka bersama-sama sampai tidak ada satupun bagian baju besi yang tersisa. Feng Xiaotian meraung panjang dan berbenturan dengan keempat orang itu. Perjuangannya tentu saja tidak semudah yang terlihat di permukaan. Pada kenyataannya, dia sudah terluka parah saat itu. Hanya saja, dia terus-menerus membidik Blood Promise dan menghujaninya tanpa pandang bulu, sama sekali mengabaikan yang lain. Blood Promise juga berada di bawah tekanan besar. Setelah dikalahkan oleh Feng Xiaotian, Blood Promise tentu saja juga dipenuhi amarah. Benar saja, dia menemukan celah, dan Blood Extreme Firmament mengenai Feng Xiaotian. Feng Xiaotian merasakan bulu kuduknya merinding. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar lagi, dia malah maju alih-alih mundur, bertabrakan dengan hegemon ras darah yang datang dari arah depan. Angin guntur berubah. Matilah untukku. Pada saat kritis, Feng Xiaotian melancarkan sebuah gerakan. Lawannya jelas tidak menyangka bahwa Feng Xiaotian sebenarnya begitu berani menghadapi kematian. Ledakan. Hegemon dari ras darah itu ternyata dimusnahkan oleh Feng Xiaotian dalam satu gerakan dan mati sepenuhnya. Namun separuh tubuh Feng Xiaotian juga langsung terlempar. Darah segar menetes di sudut-sudut pakaiannya, tampak sangat tragis. Berlumuran darah di sekujur tubuhnya, Feng Xiaotian masih tertawa terbahak-bahak dan berkata, Blood Promise, kalian benar-benar sampah. 4 lawan 1 dan kalian masih kehilangan 1 orang yang terbunuh olehku. Ekspresi Blood Promise sangat buruk. Meskipun langkahnya berhasil, dia tidak menyangka mereka benar-benar kehilangan seorang hegemon puncak. Sekelompok orang dari sekte pengobatan ekstrim ini, mereka semua gila. Grand Blade Jade Komplete, niat bertarung para petarung terkuat di surga terlalu kuat. Terutama Feng Xiaotian, setelah mengalami pembaptisan di kota raksasa Qi Selatan, tekadnya menjadi teguh hingga membuat orang takut. Cedera ini, jika menimpa orang lain, pasti sudah lama menjadi masalah hidup dan mati. Tapi Feng Xiaotian bahkan tidak mengerutkan alisnya. Semangat bertarungnya masih membara. Lalu kenapa? Feng Xiaotian, tempat duduk ini akan mengantarmu pergi sekarang. Darahmu akan menjadi bagian dari ras darahku. Kau harus merasakan kemuliaan tertinggi. Ledakan. Menderita pukulan lain, kedua mata Ye Yuan menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Meng Jin masih hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, tetapi dia sudah kehabisan tenaga. Hehur, si jenius yang reputasinya menggemparkan seluruh langit ternyata tidak lebih dari ini juga. Nak, kau terlalu lemah. Kata Meng Jin sambil terkekeh. Seorang berandal yang bahkan progenitor pun harus kalahkan di tangannya, kini dipermainkan sesuka hatinya. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Ye Yuan terengah-engah tetapi memaksakan senyum dan berkata, Hur, apakah kau sangat senang dengan dirimu sendiri sekarang? Sebentar lagi, kau akan menyesal karena tidak membunuhku saat itu juga. Meng Jin acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, di ranjang kematianmu, kau masih berani mengancam tempat ini. Nak, tempat ini baru menggunakan 10% kekuatanku sampai sekarang. Ayo, keluarkan kekuatanmu dan buat aku menyesal. Meng Jin, hentikan permainanmu. Suruh dia pergi. Kata Qi Sang. Meng Jin terkekeh dan berkata, baiklah, aku akan mengantarnya pergi. Anak ini terlalu lemah. Membosankan. Setelah mempermainkan Ye Yuan selama setengah hari, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Meng Jin juga merasa sedikit bosan. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk dengan satu jari, mengarah tepat ke Ye Yuan. Jari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan hanya merasa bahwa jarinya akan menembus langit, meskipun dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya.
Namun saat itu juga, tubuh Ye Yuan tiba-tiba memancarkan 7 aliran cahaya. Ketujuh aliran cahaya yang mengalir ini memiliki warna yang berbeda-beda, mirip dengan pelangi. Setelah cahaya yang mengalir itu melesat keluar, cahaya itu benar-benar membentuk formasi susunan. Ledakan. 7 aliran cahaya yang mengalir itu bergetar hebat. Seolah-olah akan hancur di bawah jari ini. Sosok Ye Yuan juga mundur secara eksplosif beberapa ratus langkah bersamaan dengan 7 aliran cahaya yang mengalir. Namun, ketujuh aliran cahaya yang mengalir itu akhirnya tetap stabil. Ye Yuan benar-benar menerima jari ini. Ekspresi Meng Jin berubah muram, dan ia langsung merasa kehilangan muka. Kekuatan jari ini beberapa kali lipat dari sebelumnya. Namun, kekuatan itu sebenarnya diterima oleh Ye Yuan. 7 garis cahaya yang mengalir itu menyebar dan perlahan berputar mengelilingi Ye Yuan. Jika kita memfokuskan pandangan, ternyata itu adalah 7 gunung kecil. Gunung Myriad Realms. Ye Yuan memang sangat beruntung di Istana Ilahi Labirin. Pada akhirnya, dia menemukan ketujuh gunung seribu alam. Ye Yuan memanfaatkan kekacauan sungai abadi dan sepenuhnya menyucikan kembali 7 gunung seribu alam. Gunung Myriad Realms saat ini, kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada saat berada di tangan Hegemon Chaos. Ye Yuan menatap Meng Jin dan berkata dengan nada mengejek, Hegemon sampah. Tak lebih dari itu. Pupil mata Meng Jin menyempit, dan dia berseru kaget, harta karun surgawi Chaos. Aku tidak menyangka anak ini masih memiliki kartu truf seperti itu. Namun, benda ini adalah pemborosan yang sia-sia dari karunia Tuhan yang ada di tanganmu. Karena kau memberikan harta karun kepada tempat ini akan menerimanya. 7 gunung kecil melayang di sekitar Ye Yuan. Aura yang mereka pancarkan benar-benar membuat orang merasa agak gentar. Jelas, itu bukanlah objek biasa. Hanya saja kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Dia sama sekali tidak mampu melepaskan kekuatan sejati dari harta surgawi kekacauan. Jika tidak, membunuh mereka akan semudah membalikkan tangannya. Harta karun seperti itu, sulit bagi mereka untuk tidak merasa terharu ketika melihatnya. Harta karunnya ada di sini. Kalian bisa datang dan mengambilnya jika mampu. Ye Yuan mengejek mereka dengan ringan. Meskipun ia terluka parah, auranya sama sekali tidak melemah. Meng Jin berkata dengan nada meremehkan, jika kursi ini ingin membunuhmu, bukankah itu mudah? Tunggu. Kursi ini akan mengambil harta karun itu sekarang juga. Saat sedang berbicara, Meng Jin sudah menghilang. Seberapa cepat kecepatan alam hegemon? Hampir tanpa sempat berpikir, dia sudah tiba di hadapan Ye Yuan. Telapak tangan pemakan jantung iblis darah. Telapak tangan sudah tercetak di dada Ye Yuan. Sudut-sudut bibir Meng Jin memperlihatkan sedikit seringai kejam. Jelas sekali, Ye Yuan sudah tidak punya cara untuk menghindarinya. Hati-hati. Tepat pada saat itu, Qi Sang tiba-tiba memperingatkan, kata-katanya mengandung kejutan yang hebat. Ekspresi Meng Jin berubah drastis, merasakan kulit kepalanya geli, dan dia terbang menjauh dari tempatnya berada tanpa ragu-ragu. Ledakan. Sebuah gunung raksasa menghantam tempat dia berdiri. Jantung Meng Jin berdebar kencang, ia berpikir dalam hati, sejak kapan kecepatan anak laki-laki ini menjadi begitu cepat? Yang baru saja dia pukul sebenarnya adalah bayangan Ye Yuan. Apa yang ditunjukkan oleh tayangan ini? Kecepatan Ye Yuan jauh lebih cepat darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Barusan, Ye Yuan jelas bahkan tidak bisa melihat bagian belakangnya. Ye Yuan melampauinya dalam sekejap mata. Perubahan semacam ini agak terlalu fantastis, bukan? Ye Yuan berdiri jauh di langit dan mengejek, bukankah kau datang untuk mengambil harta karun itu? Mengapa kau pergi begitu cepat? Ekspresi Meng Jin berubah muram, dan dia berkata, nak, kau menyembunyikan kekuatanmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku hanya mempermainkanmu tadi. 7 hari, pasti tidak terlalu membosankan, kan? Sekarang, bukankah ini terasa sangat ironis? Kau ternyata tidak bisa mengimbangi kecepatanku, kecepatan Kaisar Sakra Surga ini. Saat Ye Yuan mengatakan hal itu, Meng Jin semakin yakin bahwa Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya dan tak kuasa menahan perasaan sangat sedih di dalam hatinya. Dia pikir dia sedang mempermainkan Ye Yuan. Setelah bermain-main selama setengah hari, justru dialah yang dipermainkan. Selain itu, dia adalah penguasa alam hegemon. Ketika Qi Sang melihat Meng Jin dalam keadaan seperti itu, ia ingin membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Dia mendengus dingin dan berkata, bodoh. Kau percaya apapun yang dikatakan anak ini? Dia jelas-jelas mengerti tadi. Itu sebabnya kecepatannya meningkat drastis. Qi Sang benar-benar agak menyesalinya. Dia masih meremehkan anak laki-laki ini. Bagaimana mungkin seorang bocah yang bahkan bisa membuat progenitor merasa khawatir bisa sebodoh itu? Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa kemampuan pemahaman Ye Yuan juga sangat luar biasa. Barusan, dalam situasi hidup dan mati yang dipertaruhkan, dia benar-benar mampu memahami dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, Meng Jin, si idiot ini, benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya. Sungguh lelucon. Meng Jin tercengang, baru kemudian tersadar, dan ia tak kuasa menahan amarahnya karena malu. Ternyata dia diperlakukan sepenuhnya seperti orang idiot. Selain itu, dia benar-benar bodoh.
Ye Yuan tersenyum dan berkata, sudah kukatakan sebelumnya. Kalian akan menyesalinya. Bukankah batu darah leluhur kalian sudah memberitahu kalian bahwa aku juga memiliki asal-usul darah? Terlebih lagi, itu adalah asal-usul darah yang paling murni. Meskipun formasi agung awan darah ini adalah ranah darah, aku belum mampu menembusnya untuk saat ini. Tapi, itu tidak menghalangiku untuk menggabungkan asal-usul darah dan asal-usul ruang. Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Bagaimana mungkin Chaos Bloodstone mengatakan hal yang memalukan seperti ini kepada bawahannya? Di dalam Blood Cloud Grand Array, terdapat asal-usul darah dari tubuh utama progenitor Bloodstone. Kekuatannya luar biasa. Bahkan alam luar angkasa pun akan kesulitan menembusnya. Namun asal-usul darah ini berasal dari akar yang sama dengan Ye Yuan. Terus terang saja, Blood Cloud Grand Array ini sebenarnya adalah sebuah ruang angkasa. Meskipun ruang ini sangat luas, Ye Yuan pun kesulitan untuk memahaminya dalam waktu singkat. Namun, dengan pemahaman Ye Yuan tentang asal-usul spasial, menggabungkan asal-usul darah dan asal-usul spasial bukanlah hal yang terlalu sulit. Tidak perlu melakukan banyak hal. Selama dia bisa menggunakan kemampuan ilahi spasial di dalam susunan agung awan darah ini, itu sudah cukup. Dia hanya butuh sedikit waktu, dan itu sudah cukup. Awalnya, dengan 3 orang yang bergabung untuk membunuhnya, dia benar-benar memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Namun sekarang, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Ye Yuan dengan santai menelan pil surgawi. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ekspresi Qi Sang berubah lagi, dan dia berkata dengan suara serius, hentikan permainan, serang bersama dan habisi dia. Kecepatannya sangat tinggi. Aku akan mengikatnya, dan kalian tunggu kesempatan untuk bergerak. Jangan beri dia kesempatan sedikit pun. Kali ini, kita tidak boleh gagal lagi. Yu Lei dan Meng Jin, keduanya, mengangguk bersamaan. Mereka pun tidak berani meremehkan Ye Yuan lagi. Desis. Qi Sang melangkah dan langsung menghilang. Kecepatannya ternyata jauh lebih cepat daripada Meng Jin. Ye Yuan tidak berani meremehkannya dan ikut melangkah pergi. Kedua orang itu menunjukkan kecepatan luar biasa di dalam Blood Cloud Grand Array ini. Yu Lei dan Meng Jin, 2 orang, sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan tersebut. Ye Yuan juga tidak menyangka kecepatan Qi Sang begitu cepat. Ia bahkan sempat ditahan oleh Qi Sang untuk beberapa waktu. Qi Sang terkejut dalam hatinya. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Dia tidak berani sedikit pun lalai, meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Dia terus-menerus menggunakan serangan kuat untuk memotong jalur Ye Yuan, mengekang kecepatan Ye Yuan. Sementara itu, Yu Lei dan Meng Jin, 2 orang, berusaha mengepung Ye Yuan. Namun, mereka berdua terlalu lambat. Mereka selalu terlambat 1 langkah. Setiap kali momentum pengepungan hampir terbentuk, Ye Yuan akan seperti ikan yang lolos dari jaring, melesat keluar dengan suara mendesing. Meng Jin berteriak dengan marah, pencuri kecil, begitu kau tertangkap di kursi ini, aku pasti akan mencabik-cabik mayatmu sampai berkeping-keping. Qi Sang juga berkata dengan muram, melanjutkan seperti ini bukanlah jalan yang sahih. Anak ini terlalu licik. Kecepatan Ye Yuan terlalu tinggi, serangannya sama sekali tidak bisa mengunci target pada Ye Yuan, dan dia hanya bisa menggunakan serangan area luas untuk menghadangnya. Proses ini sebenarnya adalah proses adu kecerdasan dan adu kekuatan. Tindakan memotong jalur yang dilakukannya sangat disengaja. Tujuannya tentu saja untuk membentuk momentum pengepungan, sehingga Ye Yuan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setiap kali, Ye Yuan tampak seperti terbang menjauh begitu saja seperti lalat tanpa kepala. Namun pada akhirnya, dia selalu bisa meloloskan diri. Di dalam hati Qi Sang, ia tak kuasa menahan amarah yang terpendam. Qi Sang, seranganmu terlalu bodoh. Apa kau benar-benar berpikir aku ini ikan dalam jaring, yang membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau? Ejekan Ye Yuan terdengar dari kehampaan. Qi Sang sangat marah dan berkata dengan suara serius, Nak, lari saja. Sekalipun kau bisa melarikan diri selama 7 hari di dalam formasi besar awan darah, lalu apa? 7 hari kemudian, surga agung giok terangmu akan menjadi wilayah ras darah kami. Saat itu, akan ada sekelompok besar pembangkit tenaga Great Beyond yang menunggumu di luar. Aku ingin melihat apakah kau bisa melarikan diri dari surga agung giok terang. Ye Yuan terkejut dalam hatinya, tetapi dia tetap tenang dan berkata, Hehur, mau memprovokasi aku. Kau terlalu naif. Qi Sang tersenyum dan berkata, Tuan Yisue membawa 9 pembangkit tenaga Great Beyond yang perkasa dan lebih dari 400 pembangkit tenaga alam hegemon dan turun ke surga agung Great Jade Komplete. Apakah menurutmu mereka masih punya harapan untuk bertahan hidup? Pergilah dan kaburlah. Orang-orang terkasih dan teman-temanmu mungkin sudah hampir mati. Begitu 7 hari berlalu, kau bisa bersatu kembali dengan mereka. Hati Ye Yuan hancur berkeping-keping. Ini kemungkinan besar bukan palsu. Meskipun formasi besar awan darah ini sangat kuat, dengan kekuatan Mitian, dia kemungkinan besar bisa menghancurkannya. Hanya butuh waktu saja. Jika memang seperti ini, situasi Grand Blade Jade Komplete Heaven tidak baik. Bersambung.